Saudara-saudari, salam. Hari ini kita melihat kitab Ulangan pasal ketiga. Hari ini Pak Pastor Joshua yang menyampaikannya. Pasal pertama dikatakan kita ada pemimpin yang baru. Dan juga dikatakan di pasal kedua pertama menyuruh mereka jangan takut. Kemudian di pasal kedua dan ketiga, pasal kedua dikatakan di situ mendapatkan tanah Moab. Peperangan apa makna di pasal kedua dari pasal 11 dan juga di pasal ketiga, yaitu dua peristiwa. Pertama Moab dan kemudian Basan. Dua raja yang sangat kuat. Mereka orang-orang raksasa. Mereka pun dibinasakan. Tempat yang diduduki dua raksasa ini, Basan dan Raja Moab, Sihon ini, Raja Sihon. Tuhan menyuruh Musa untuk mengalahkan mereka. Orang Israel menang atas mereka. Apa maknanya? Di pasal yang ketiga sampai dengan pasal keempat juga bersama. Saya merasa ini permulaan yang baru. Sekarang permulaan yang baru. Boleh ditambahkan, harus menghargai sekarang permulaan yang baru. Bagi orang Israel, mereka 40 tahun di mengembara. Sekarang sampai di tahun ke-40 tanggal 11 hampir penuh. Mereka harus keluar dari padang gurun. Mereka harus keluar dari padang gurun. Mereka harus keluar dari pengembaraan mereka. Kami sangat merasakan siapa yang datang dari padang gurun. Mereka datang dari padang gurun. Mereka mengandalkan Tuhan. Mengalahkan dua raja. Mengalahkan dua raksasa yang sangat lihai sekali. Mereka apapun tidak takut. Tuhan pun mereka tidak takut. Tetapi Allah mengalahkan mereka. Mereka mengandalkan Tuhan keluar dari padang gurun. Pertama dikatakan Sihon. Kita katakan sedikit. Ayat 20. Negeri ini dikira negeri orang Refaim. 21. Suatu bangsa yang besar dan banyak jumlahnya, tinggi seperti orang Enak, tetapi Tuhan telah memunahkan mereka di hadapan Bani Anom, sehingga orang-orang ini menduduki daerah mereka, menetap di sana menggantikan mereka. Pasal 2 ayat 20 dan 21. Pasal ayat 22 dan 23 itu tanda koma. Tuhan di mana tempat orang raksasa mereka tinggal itu, Tuhan terus memberikan tempat itu untuk diduduki bagi orang Israel. Diserahkan bagi mereka. Mereka menang atas Raja Sihon.
31. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, ketahuilah aku mulai menyerahkan Sihon dan negerinya kepadamu, mulai menduduki negeri supaya menjadi milikmu. Mulai menyerahkan Sihon, menduduki negerinya. Dari tempat ini, pada masa itu dimulai. Tuhan mulai memberikan tanah menjadi milik mereka. Ayat 33, tetapi Tuhan Allah kita telah menyerahkan dia kepada kita sehingga kita mengalahkan dia dan anak-anaknya dan seluruh tentaranya. Kemudian sampai di ayat 36. Mulailah dari Aroer di tepi sungai Arnon, di kota lembah itu sampai Gilead, tidak ada kota yang bentengnya terlalu kuat bagi kita, sebab Tuhan Allah kita menyerahkan semuanya kepada kita. Di sini terus akan dikatakan Tuhan Allah kita menyerahkan semuanya kepada kita. Mereka adalah orang-orang yang perkasa. Mereka orang-orang yang keras, yang kejam. Mereka sangat orang-orang yang telah mereka usir, mereka adalah orang-orang yang gagah perkasa. Pun ini satu perkara, Tuhan menyerahkan orang-orang ini di tangan orang Israel. Sekarang di pasal 3 ayat 1 sampai dengan 11. Masalah yang kedua, yaitu Raja Basan Og. Kemudian berbeloklah kita menuju ke arah Basan, dan Og Raja Basan dengan seluruh tentaranya maju mendatangkan kita untuk berperang di Edrei. Di sini Basan menyerang mereka. Raja Og menyerang mereka. Musa dan orang Israel bagaimana menghadapi semua ini? Kita lihat terlebih dahulu di ayat 11. Hanya Og Raja Basan yang tinggal hidup dari sisa-sisa orang Refaim. Sesungguhnya ranjangnya adalah ranjang dari besi. Bukankah itu masih ada di kota Raba Bani Anon? 9 hasta panjangnya, 4 hasta lebarnya menurut hasta biasa. Hanya Raja Og, Raja Basan yang tinggal hidup dari sisa-sisa orang Refaim. Dia satu-satunya yang masih hidup. Ranjangnya dari besi, 9 hasta, lebar 4 hasta. Kalian tahu Goliat berapa tingginya? Daud membunuh Goliat. Dia juga orang raksasa. Goliat, mereka 6,1 hasta. Di sini dibilang 9 hasta. Ranjangnya dari besi. Sungguh luar biasa, dia bisa tidur di atas ranjang besi, melambangkan dia sangat berat, ranjangnya sangat panjang, 9 hasta panjangnya. Saya perkiraan saya tingginya setidaknya ada 7-8 hasta. Lebih tinggi dari Goliat. Tinggi besar. Ya, kita melihat dulu memang ada orang-orang raksasa ini. Orang raksasa ini semakin dimusnahkan. Dan juga orang-orang raksasa ini mulai mengecil. Dulu begitu tinggi.
boleh dikatakan Raja Moab, Sihon, mereka begitu lihai. Orang-orang raksasa ini sangat tinggi. Semuanya juga mereka usir. Tetapi Tuhan Allah, tempat yang mereka dapatkan, mereka diberikan kepada menjadi milik orang Israel. Apa dikatakan apakah orang Israel sangat lihai? Tidak. Mengatakan Allah ialah yang lihai. Allah memberikan tanah milik mereka menjadi milik orang Israel yang menang atas orang raksasa ini. Tanah mereka Tuhan memberikan kepada orang Israel, dan orang-orang ini Tuhan serahkan kepada orang Israel. Dan juga Allah di sini, Raja Basan, orang raksasa ini yang satu-satunya yang, dan kita melihat bagaimana apa yang mereka lakukan. Orang Israel memang takut melihat orang-orang Refaim ini, orang-orang raksasa ini, orang enak yang sejak dahulu dikatakan mereka adalah orang raksasa, mereka sangatlah lihai. Tuhan berfirman kepadaku, janganlah takut kepadanya, sebab aku menyerahkan dia di dalam tanganmu beserta seluruh tentaranya dan negerinya, dan diperlakukan dia seperti yang dilakukan terhadap Sihon raja orang Amori yang diam di Hesibon. Raja orang Amori, Sihon raja orang Amori. Saya akan memperlakukan Raja Basan Og ini sama seperti terhadap Sihon raja orang Amori. Tempat mereka dan rakyat mereka diserahkan di dalam tanganmu. Dan dikatakan, dan Tuhan Allah kita menyerahkan juga Raja Og, Raja Basan beserta seluruh tentaranya ke dalam tangan kita dan mengalahkan dia sehingga tidak seorang pun luput. Pada waktu itu kita merebut segala kotanya, tidak ada kota yang tidak kita rampas dari mereka. Kemudian diterangkan tentang kota-kota keadaan mereka. Dan juga semua orang laki-laki, perempuan, dan anak-anak mereka pun dibinasakan, ditumpas. Tuhan membunuh mereka mendengar dan mereka menumpaskan orang-orang ini. Ayat ke-8, pada waktu itu dari tangan kedua raja orang Amori itu kita rampas negeri yang di seberang sungai Yordan sampai dari sungai Arnom sampai gunung Hermon. 10. Segala kota di daratan tinggi, seluruh Gilead dan seluruh Basan sampai Salka dan Edrei, kota-kota kerajaan Og di Basan. Sihon dan Raja Og mereka pun dibunuh. Pasal kedua dan ketiga mencatat dua peristiwa yang ini. Alam dua raja yang sangat kuat, negara yang sangat kuat ini Tuhan serahkan bagi orang Israel. Di situ menerangkan juga tempat berapa banyak kota mereka sampai di mana, yaitu dari sungai Arnom sampai gunung Hermon.
juga di darat, di dataran tinggi, dan di seluruh Gilead, semua didapatkan orang Israel. Sejak itu, dari tempat ini mulai tempat orang Israel menang. Mereka mengembara di padang gurun, tidak mempunyai tempat negeri. Mulai sekarang mereka memiliki tempat sendiri, negeri sendiri. Tuhan memberikan tempat itu kepada mereka, dan Tuhan menyerahkan di tangan mereka. Mereka menang atas dua raja ini, mendapatkan negeri mereka. Dan dua raja ini sangatlah lihai, tetapi Allah menang atas mereka. Dan sesungguhnya dua peristiwa ini kita melihat Allah Tuhan kita, Allah yang bagaimana. Allah adalah Allah yang memberi, yang menyediakan. Tuhan menyuruh kita mulai dari yang baru. Tuhan memberikan tempat yang baru dan orang-orang yang baru bagi mereka, dan mereka mendapatkan. Dan di sini agar orang Israel belajar sesuatu. Musa datang di sebelah timur Sungai Yordan, di dataran Moab. Dia berbicara kepada orang Israel yang terakhir dan memperingatkan mereka. Aku berjalan sampai di sini. Kalian harus menyeberang sungai. Yosua yang akan memimpin kalian. Pemimpin baru akan dibangkitkan. Tuhan melarang saya menyeberang sungai karena masa lalu saya tidak berbuat yang buat saya tidak menghormati Allah, dan masalah itu pada saat perkara memukul gunung batu. Saya bersalah pada Tuhan. Tetapi sekarang Allah begitu memakai saya, menyertai saya, tetap Tuhan pun tidak membiarkan saya. Pemimpin yang baru akan memimpin kalian. Dia terus mengatakan kata-katanya yang terakhir. Tuhan memberi daerah ini dan dua raja diserahkan bagimu, dan negeri yang kamu tempat itu adalah tempat mereka duduki dulu. Mulai dari sekarang adalah permulaan yang baru. Allah adalah Allah yang berkuasa, yang maha kuasa. Masa lalu dia tidak memberikan tempat itu bagi kita. Pada saat dia mau memberikan tanah perjanjian, tanah Kanaan pada kita, masa itu kita tidak mendengar, kita tidak percaya. Jadi kita berjalan 40 tahun mengembara. Sekarang masa pengembaraan selesai. Kita akan menyeberangi sungai Yordan. Kita harus tahu bahwa kita harus mendengar Allah, mendengar Dia. Kamu lihat dua raja yang gagah perkasa ini, Tuhan pun menyerahkan di tangan kita. Tuhan berkata Dia menyerahkan dua raja tangan kita, pun demikian diserahkan. Dan sekarang permulaan baru, kita harus menghargai dan juga satu yang baik, permulaan yang baik. Mengembara telah berlalu, masa di padang gurun telah berlalu. Sekarang mau masuk ke tanah perjanjian, dan Tuhan menyerahkan dua raja ini di tangan kita, dan juga kita telah menduduki negerinya. Dan sekarang kita pun mendengar akan firman Tuhan untuk memusnahkan mereka. Bahkan kita sekarang mendapatkan kota-kotanya dan ternaknya, kekayaannya, hewan jernahannya. Semua ini Tuhan serahkan bagi kita.
orang Israel, kamu harus tahu sesuatu. Bukan mengandalkan kita sendiri dengan bersusah payah untuk mendapatkannya. Segala sesuatu adalah berkat dari Allah. Berkat dari Allah. Di sini tidak tercatat orang Israel bagaimana susah payahnya mereka berperang, bagaimana mereka berusaha. Tetapi hanya satu kata, Allah menyerahkan mereka di tangan kita, sehingga kita mendapatkan negeri mereka. Tuhan menyerahkan mereka di tangan kita dengan sesederhana itu. Apa yang dikatakan di situ dengan maksud, artinya Allah yang memberi, Allah yang berkuasa, Allah berbelas kasihan. Allah sangat maha kuasa, bukan dengan kekuatan kita sendiri, tetapi dengan mengandalkan Allah. Jadi menyeberang sungai Yordan, jalan di depan, bagaimana harus melakukan di sungai Yordan sebelah barat masih banyak orang Kanaan. Bagaimana kita harus mendapatkannya, yaitu dengan mengandalkan berkat dari Tuhan. Ini bagi saudara sangatlah penting. Kita dan saudara-saudari juga sangatlah penting. Tapi saya merasa bagi saudara itu satu yang untuk memenuhi kehidupan kamu bekerja untuk mendapatkan menjadi biaya kehidupan break-in. Seperti orang Israel itu merasa itu seperti kutukan, tetapi di sini kita melihat orang Israel, mereka itu Allah yang memberkati, yang memberikan kepada mereka. Minggu depan saya akan mengajar di kuliah Alkitab. Saya akan menerangkan tentang soal prinsip bekerja. Kebanyakan orang dunia ini dengan bekerja untuk sebagai ganti, sebagai hidup. Segala berkat untuk hidup adalah pemberian Tuhan, bukan dengan susah pekerjaan kita. Kalau kita mendengar Tuhan, mengikuti Tuhan, Tuhan akan memberkati kita. Iya, memang itu satu tanggung jawab kita untuk mengikuti Allah, tetapi pekerjaan bukan dengan tujuan untuk mendapatkan hidup dan juga dengan uang. Kita mengikuti Allah. Tuhan Allah menyerahkan Israel, Raja Basan dan Og, lagi pula Sihon, Raja Amori Sihon. Mereka bisa menang atas begitu banyak orang raksasa. Mereka diserahkan Allah kepada pada orang Israel. Mereka besar, kota-kota yang berkubu sangat sulit untuk diberperang. Hanya dengan satu firman Allah, aku serahkan mereka kepada kamu. Sehingga raja-raja ini mereka membawa tentaranya untuk memerangi orang Israel. Allah berfirman, jangan takut. Maka demikianlah Allah menyerahkan mereka di tangan orang Israel. Orang Israel tidak perlu menyerang kota-kota mereka, dan demikianlah mereka ditumpaskan. Bagaimana jalan depan yang harus kita lalui, saudara? Sekarang kita pun dari permulaan baru. Adakah kamu melihat? Pertama, kita baru selesai dengan Kidung Agung. Siapa yang datang dari Padang Gurun? Siapakah kekasih yang datang dari Padang Gurun? Ini kita mengalami
dan melihat di dunia nyata ini lebih banyak lagi, itu permulaan yang baru. Demonstrasi ketegangan pun telah berlalu, dan sekarang konflik saya berasa perlahan akan berlalu. Setidaknya banyak protokol kesehatan mulai agak dileluasakan. Belum tentu bisa pulih sebelum ada konflik, tetapi sekarang keadaan mulai membaik. Yang sekarang ada tantangan yang baru, seperti orang Israel, mereka dari padang gurun masuk ke dari pengembaraan mereka mau masuk ke tanah Kanaan, menghadapi tantangan yang baru. Demikian kita juga menghadapi tantangan yang baru. Sekarang tentang politik antar dunia, perekonomian dunia, perkembangan perekonomian yang harus diselesaikan, dan banyak sekali tantangan yang baru. Lagi pula, kalau hanya mengatakan Hong Kong setelah baptisan, demonstrasi masyarakat di masyarakat banyak sekali akan perbaikan. Dalam pemulihan ini kita harus menghadapi satu situasi yang baru. Bagaimana kita menyeberang sungai Yordan, bagaimana kita berjalan, dan di Musa, di amanatnya yang terakhir, di kitab ulangan yang ini, bagi kita ini sangat nyata dan sangat menjadi satu peringatan bagi kita. Kalau kitab ini saya letakkan di zamannya Musa, sangatlah cocok. Tetapi kitab Musa ini kapan selesai ditulis menjadi sekitab? Apakah itu di zaman Musa sudah ada kitab Musa ini? Ini yang menurut pendapat yang terakhir, kitab ini kapan ditulis? Yaitu sampai di zaman Raja Yosia. Bahkan boleh dikatakan dalam pembuangan dengan pandangan yang berbeda. Dan bagi kita sendiri bagaimana melihat, saya merasa tidak, yang penting itu adalah yang dikatakan oleh Musa. Sampai dalam kitab ulangan, para peneliti Alkitab, para peneliti di situ pendapat mereka setelah mereka dari pembuangan, kembali dari pembuangan dan pemulihan, pada masa itu mereka melihat kembali kitab ulangan yang para ahli-ahli Taurat yang melihat. Ini sangat penting di sini, di kitab ulangan yang terakhir mencatat Musa wafat. Kalau Musa wafat, dia tidak bisa menulis. Dia meninggal di atas gunung, Tuhan Allah sendiri yang menguburkannya. Ini pasti ditambah oleh keturunan yang terakhir. Ada kemungkinan ini dari masa kembali dari pembuangan. Tetapi kita tidak apa-apa, yang penting kita percaya ini adalah dikatakan oleh Musa sendiri pada saat dia meninggal dan orang Israel mau menyeberang sungai Yordan yang dipimpin oleh Yosua, bagaimana orang Israel mengikuti, dan ini kata-kata yang terakhir dari Musa. Ya, itu generasi yang baru dimulai.
Dia berkata bagi orang Israel harus menghargai sekarang, yaitu permulaan yang baru bagi orang Israel dan juga bagi kita di tahun 2022 sekarang. Kita juga berkata hargailah permulaan yang baru yang sekarang ini. Allah membuat kita banyak sekali akan demonstrasi pandemik, dan sekarang situasi yang sekarang dunia ini, bagaimana kita harus melangkah. Seluruh kitab akan berfirman kepada kita. Dua perkara ini kita melihat bagaimana Allah yang berkuasa. Dua raja milik mereka diserahkan bagi orang Israel. Dua raja ini orang-orangnya diserahkan kepada orang Israel, dan orang Israel mendapatkan negeri mereka. Dan di depan bagaimana mereka melalui ini adalah satu proses dari Raja Sihon, Raja Basan, Og. Waktu Allah berfirman bagaimana saya perbuat terhadap Raja Sihon, demikian juga saya lakukan terhadap Raja Og ini. Banyak raja-raja Allah serahkan bagi kita dan serahkan bagi kita. Allah sanggup, Allah maha kuasa, dia berkuasa, dia berfirman terjadi dan terjadilah. Kita hanya cukup untuk mendengar dan mengikuti dia. Cukup bukan dengan susah payah kita berusaha untuk mendapatkannya. Ini satu peringatan bagi kita. Masa di depan bagaimana kita harus melalui. Allah yang maha berkuasa, Allah yang memberi, Allah yang melihat, menjaga kita, tapi kita harus mendengar dia. Ayat 12 sampai dengan 18. Harus mengasihi umatnya Allah. Allah yang memberikan negeri bagi kita. Kita harus mendengar. Adapun negeri itu telah kita duduki pada waktu itu mulai dari Aroer dari tepi sungai Arnom beserta setengah dari gunung Gilead dengan kota-kotanya aku berikan kepada orang Ruben dan orang Gad, dan yang masih tinggal dari Gilead beserta seluruh basan kerajaan Og, yaitu seluruh wilayah Argob, aku berikan kepada suku Manase yang setengah itu. Seluruh basan ini disebut negeri orang Refaim. 2,5 suku telah mendapatkan negeri yang Musa berikan kepada mereka. Arnom, Gilead, Argob disebut negeri orang Refaim yang berikan kepada orang Israel. 2,5 suku Allah menyerahkan kepada mereka. Anak cucu Israel kalian harus tahu, umat Allah kalian harus tahu, negeri orang raksasa tidak ada orang pun yang dapat menduduki. Siapa yang dapat menang atas orang raksasa ini? Allah, Tuhan. Dia menyerahkan dua negeri ini kepada 2,5 suku. Yair anak Manase mengambil seluruh wilayah Argob sampai daerah orang Gesur dan orang Maakah, dan menamai daerah itu yaitu Basan menurut namanya sendiri Hawot Yair sampai sekarang. Dan kepada Makir diberikan Gilead. Iya, itu Yair.
dan tanah Gilead diberikan kepada Makhir. Mereka mendapatkan negeri ini. Dikatakan kalian harus mengasihi saudara-saudaramu. Kalian mendapatkan negeri ini 2,5 suku menduduki negeri ini di sebelah timur Yordan. Kita merasa bisa melindungi kita tinggal di sini. Allah berfirman, bukan demikian. Musa berkata, bukan demikian. Kalian harus bersama dengan saudara-saudaramu. Jadi hanya anak dan istrimu serta ternak-ternakmu yang di situ. Tetapi kamu harus membawa senjata bersama dengan saudara-saudaramu menyeberang sungai Yordan. Harus menyeberang dengan bersenjata di depan bersama dengan suku-suku yang lain, bani-bani yang lain. Kalian bersama dengan saudaramu sampai kalian selesai berperang setelah mendapatkan tanah di tanah Kanaan, Yordan Timur. Kalian baru kembali. Kalian harus mengasihi saudara-saudaramu, yaitu umat Allah. Kalian harus bersama dengan mereka. Mereka berperang, kalian pun harus pergi. Kalian tidak boleh cuma tinggal tenang di sini. Merasa aman, kalian harus ikut serta. 11 suku harus ikut serta, tidak boleh terpisah. 11 suku para pahlawan-pahlawan harus bersama berperang. Jangan berpisah untuk berperang, yaitu dengan serentak berangkat untuk berperang. Sehingga mereka pun berangkat. Ayat ke-19 dikatakan yang bawah, boleh tinggal di kota-kota ini yang telah kuberikan kepadamu, sampai Tuhan mengaruniakan keamanan kepada saudara-saudaramu seperti kepadamu, dan mereka pun memiliki negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepada mereka di seberang sungai Yordan. Sesudah itu bolehlah kamu pulang masing-masing ke tanah miliknya yang diberikan kepadamu. Allah yang memberi. Tuhan Allah memberikan negeri. Negeri ini adalah pemberian Allah, bukan dengan susah payahmu sendiri. Saudara-saudaramu mau berangkat untuk berperang, kalian pun harus ikut berserta dengan mereka. Kemudian bolehlah kamu pulang masing-masing ke tanah milikmu yang kuberikan kepadamu. Dan ayat 21 dikata, dan kepada Yosua kuperintahkan kepada waktu itu, demikianlah matamu sendiri yang melihat segala yang dilakukan Tuhan Allahmu terhadap kedua raja itu. Demikianlah akan dilakukan Tuhan terhadap segala kerajaan kemana engkau pergi. Janganlah takut kepada mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berperang untukmu. Yosua menghadapi yang di depan orang Israel, menghadapi menyeberangi sungai Yordan. Musa tidak pergi. Allah berkata kepada jangan takut. Musa berkata kepada mereka jangan takut. Yosua, kamu sendiri melihat bagaimana menghadapi dua raja ini. Tuhan Allah pasti akan besertamu. Dimanapun engkau pergi, Tuhan Allah akan berbuat demikian. Maka janganlah takut. Karena Tuhan Allahmu lah, dialah yang berperang untukmu. Tuhan Allahmu berperang untukmu. Saudara semua, kita adalah umat Allah, anak-anak Allah, menghadapi masa depan kita. Mungkin perkembangan ada masalah dari politik, bahkan masalah perekonomian. Kita tidak perlu takut. Tuhan Allah berfirman kepada Yosua, janganlah takut.
sebab Tuhan Allah Dia yang berperang untukmu. Allah akan menjagamu. Bagaimana Allah menghadapi dua raja itu, demikianlah Allah di hadapanmu akan menolongmu. Jadi saudara-saudari semua, kita janganlah takut. Allah bagaimana menuntun kita, bagaimana menghadapi semua kesulitan, rintangan. Sampai sekarang kita melihat semuanya ini. Kita melihat demikian juga masa depan kita, Allah akan berbuat demikian, dan Allah akan terus membuat kita menang dan menang lagi. Tuhan akan menjaga dan menjaga kita, dan masih banyak lagi kasih anugerahnya. Allah sangat menyertai. Di masa lalu kita melihat Allah yang berperang bagi kita, dan Allah memberikan satu pemberian yang besar bagi kita, dan masa depan dalam menghadapi kesulitan kita pun tidak perlu takut. Segala sesuatu ada Allah. Allah akan demikian juga akan memberkati kita. Allah berfirman kepada kita, janganlah takut. Ayat 23 sampai dengan 29 dikata kita harus taat. Di masa jalan depan kita janganlah takut, tetapi kita harus taat kepada Allah. Kita melihat ayat 23, 24, kita melihat Musa memuji Tuhan Allah. Ya Allah, Engkau telah memulai memperlihatkan segala hamba kebesaran dengan tanganmu yang kuat. Sebab Allah manakah yang di langit dan bumi yang dapat melakukan perbuatan perkasa seperti Engkau? Engkau dia dengan maha kuasa. Engkau Allah yang perkasa, tidak ada Allah yang seperti Engkau. Musa memuliakan Allah. Kemudian di situ dia berdoa, memohon mohon pada Tuhan, biarlah aku menyeberang dan melihat negeri yang baik di seberang sungai Yordan, di tanah pegunungannya baik itu di gunung Libanon. Musa, ya Tuhan Allah, Engkau begitu berpuasa, saya memuji Engkau, tapi saya pun ingin menyeberang sungai. Ini adalah keinginan manusiawi. Saya ingin melihat tanah perjanjian yang diberikan oleh Allah dan melihat negeri itu. Tetapi Tuhan murka terhadap aku oleh karena kamu dan tidak mendengar permohonanku. Tuhan berfirman kepadaku, cukup, jangan lagi berbicara perkara itu dengan aku. Tuhan berhak. Tuhan tidak mendengar permohonannya. Aku telah berkata, kamu tidak akan menyeberangi, maka kamu tidak akan menyeberang. Kamu harus naik ke puncak gunung. Ya, kamu ingin menyeberang, tapi Tuhan berfirman, jangan menyeberang. Naiklah ke puncak gunung Pisgah, dan layangkanlah pandangmu ke barat, ke utara, ke selatan, dan ke timur. Dan lihatlah baik-baik, sebab sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Dan berilah perintah kepada Yosua, kuat dan teguhkan hatinya, sebab dialah yang menyeberang di depan bangsa itu, dan dialah yang akan memimpin mereka sampai mereka memiliki negeri yang kulihatkan itu. Yosua yang memimpin mereka. Kamu bisa naik ke puncak gunung Pisgah dan melihat. Kamu tidak akan menyeberang sungai Yordan, tetapi kamu bisa melihat. Tuhan ada kasih karunia. Tuhan tidak memberi dia menyeberang tetapi Tuhan memberikan dia bisa naik ke gunung untuk melihat. Dalam iman dilihat, maka pun dengan demikian untuk didapat. Tuhan berfirman, kamu bisa naik ke puncak gunung dan layangkan pandangmu. Jadi di atas gunung Musa dapat melihat dengan iman. Dia percaya, maka dia pun melihat. Ini tempat yang diberikan bagi Israel.
Tuhan menyuruh aku membawa orang Israel keluar dari Mesir sampai ke tempat ini. Allah memberikan saya melihat tanah yang indah ini. Aku cukup puas. Jadi Allah tidak menjanjikan Musa, tetapi dia punya cara yang lain. Ini dengan arti apa? Allah ada kasih belas kasihan, ada anugerah kasih karunia-Nya, tetapi hak Allah harus dihargai dan harus ditaati. Jadi Allah tuh Musa taat kepada Allah. Tuhan berfirman, kamu tidak boleh menyeberang. Maka Musa pun tidak menyeberang. Tuhan menyuruh Musa naik ke gunung melihat. Musa pun naik ke gunung untuk melihat. Ini pemimpin orang Israel dengan hidupnya memimpin demikian. Allah, aku ingin menyeberang, tetapi karena Engkau tidak memberikan, maka pun aku tidak menyeberang. Jadi, hai orang Israel, bagaimana jalan depanmu? Kamu janganlah takut. Kamu harus mendengar Allah. Apa yang kamu inginkan, tuh Allah tidak memberi padamu. Kalau Allah tidak memberimu, Allah ada kasih karunia-Nya, ada anugerahnya. Kita harus mendengar Dia. Dia kasih, ada belas kasihan dan kasih karunia. Saudara semua, saya pun mendorong kalian, hargailah yang sekarang. Masa lalu kita mengalami bermacam kesulitan. Sekarang kesempatan yang baru. Walaupun ada tantangan yang baru, kesulitan yang baru, tetapi demikianlah dunia ini. Di antaranya kita berjalan, kita jangan takut. Karena Tuhan Allah, Dialah yang berperang untuk kita. Apa yang harus kita lakukan? Yaitu saling mengasihi Allah, mengasihi umat Allah, mengasihi gereja. Yang harus kita lakukan, kita mendengar firman Tuhan. Kita harus membiarkan Allah sebagai Allah kita. Allah pasti menjaga kita. Dua raja Tuhan telah menangkan dan serahkan bagi kita. Apapun Allah berikan kepada kita, kita tetap memandang Allah kita, berharap kepadanya. Saudara semua, mari kita bersama memuji dan menyembah Allah kita. Ya Tuhan, haleluya.
Ya Tuhan Yesus, kami seluruhnya percaya akan Engkau dan mengandal Engkau. Saudara semua kita memuji Allah kita. Orang Israel, orang raksasa satu persatu dikalahkan. Demikian juga kamu dan aku di dalam hidup kita ada orang raksasa di dalam hidupnya. Kita memuji Tuhan karena Allah yang akan mengalahkan semua orang raksasa dalam hidup kita. Kita dengan bersyukur kita memuji Dia Allah kita yang telah mengalahkan orang-orang raksasa di dalam hidup kita. Yesus, kami berterima kasih. Yesus, Engkau di dalam hidup kami, Engkau berkuasa seluruhnya. Engkau menang atas orang raksasa yang dalam hidup kami, sehingga hidup kami penuh kemenangan. Kami bersyukur dan terima kasih. Saudara semua, di tahun 5783 ini kita menghadapi bermacam-macam masalah, baik di pandemik maupun tapi tahun ini Tuhan memberitahu kita di tahun baru ini 5783 ya, ini kita punya permulaan yang baru. Kita semua berdoa, kita berdoa kiranya Tuhan yang berkuasa atas di dalam hidup kita dan juga di Hong Kong. Kita deklarasikan, Allah di Hong Kong, Engkau di dalam hidup saya, Engkau seluruhnya berkuasa. Tuhan, kami tahu Engkau yang berkuasa di dalam hidup kami. Tuhan, kami memuji. Saudara semua, kita berdoa bagi kotamu. Bagaimanapun dalam hidup kita, dalam menghadapi perang, bukan karena suka, bukan dengan usaha kita sendiri, tetapi Tuhan, kami percaya pada Engkau seluruhnya. Semua adalah karena Engkau yang berkuasa. Katakan, ini adalah kekuatan dari Tuhan. Tuhan Allah, kita berdoa. Ya benar Tuhan, semua segala sesuatu bukan karena dengan usaha saya, dengan usaha kepintaran saya, tetapi karena semua adalah dari Engkau, dari kekuatan dari Engkau. Tuhan, aku seluruhnya mau berserah kepadamu dan percaya kepada Engkau. Tuhan Yesus, Engkau berfirman kepada saudara-saudari kami semua, jangan takut. Tahun 5783 ini bagi Hong Kong dan kita semua juga permulaan yang baru. Hong Kong diberkati, kamu juga diberkati. Dimulai tahun baru ini, kamu akan melihat banyak mujizat-mujizat terjadi dalam hidupmu dan juga Hong Kong dan juga di gereja 611. Tuhan berfirman, Yesus berkata padamu, percayalah. Percaya, aku melihat satu departemen baru yang pintu terbuka, dan saat pintu terbuka di situ melihat bermacam-macam hadiah di situ. Siapakah yang bisa berjalan di dalam jalan yang tegar ini dan jalan yang diberkati ini? Tuhan menyediakan hadiah-hadiah ini. Siapa yang dapat mendapatkannya? Ketika orang yang dalam Tuhan, yang taat, yang setia kepada Tuhan, yang percaya pada yang mendengar Tuhan. Percaya, jangan dengan mengandalkan penglihatanmu. Kalau dulu kamu menurut penglihatanmu sendiri atau mendengar perkataan orang dalam imanmu, sekarang kamu haruslah dengan mata, kamu haruslah sendiri dengan iman untuk mengalami. Kamu akan melihat bagaimana hadiah-hadiah dari Allah akan diberikan kepadamu bagi orang-orang yang percaya.
Kamu harus percaya. Allah berfirman, kalian harus percaya, aku akan memberikan ini kepadamu. Percayalah dengan iman. Percaya sekarang, mulai dari permulaan yang baru. Hargailah hari-hari yang telah, setiap hari yang Tuhan Allah berikan kepadamu. Percaya, ikutilah Allah dengan harapan mengikuti Allah. Kita bersama berdoa. Kita berdoa dengan buat tadi. Kita dalam kita melihat Allah, Engkau telah membuka jalan yang baru bagi gereja 611 ini, dan saudara-saudara, Engkau mau memberkati kami. Dengan iman kita melihat, kita deklarasikan satu yang baru akan terjadi. Ya Tuhan, di tahun coba pakai enggak sekarang saat yang baru, saat yang baru Tuhan, berikanlah imanmu kepada kami sekarang. Ya Allah, kami percaya, percaya saat yang baru, permulaan yang baru. Ya Tuhan Allah, Engkau telah mulai memperlihatkan kepada hamba-Mu ini kebesaran-Mu dan tangan-Mu yang kuat. Sebab Allah, manakah di langit dan di bumi yang dapat memperlakukan perbuatan perkasa seperti Engkau? Kita menggunakan ayat ini, berdoa pada Tuhan, nyanyikan bagi Tuhan Allah kita. Kamu melihat, maka kamu pun dapatkan. Sebagai ini adalah misi dari pemimpin dalam pengembalaan, misi dalam penginjilan. Kita mengikuti Tuhan. Kita berkata pada Allah kita, dalam roh saya melihat apa yang kaya lihat, semua itu Allah Engkau genapi. Ya Tuhan Allah, Engkau telah memperlihat. Pejamkan matamu. Ya Tuhan Allah, Engkau telah mulai memperlihatkan kepada hamba-Mu ini kebesaran-Mu dan tangan-Mu yang kuat. Sebab Allah, manakah di langit dan yang di bumi yang dapat memperlakukan perbuatan perkasa seperti Engkau.
Puji Tuhan. 611 adalah gereja pohon kehidupan dan sub gereja ada di Australia, Afrika, di Asia. Dari permulaan 3 orang hanya 30. Bagi kami dulu melihat 70 ada 610 ada 70 orang itu satu yang luar biasa, tapi tidak terkira 20 tahun apa yang Tuhan lakukan tidak bisa dipikirkan, sungguh luar biasa. Saudara semua, apa yang sekarang kamu pikirkan, kamu renungkan, satu negara yang akan kembali kepada Tuhan. Engkau berdoa agar mereka seluruhnya mereka kembali kepada Tuhan. Kalau kamu terjemah akan satu negara, berdoalah untuk negara itu agar dia di situ mereka kembali kepada Tuhan Allah kita. Allah Bapa, kami bersama menerima dan juga seluruh negara yang Kau berikan kepada kami. Kami dengan iman kami deklarasikan pada saat kami menanam pohon kehidupan 52 tahun misi ini akan digenapi. Tuhan, bagaimana kami memohon pada Engkau, kami akan melihat bagaimana Engkau menuntun kami untuk masuk, bagaimana tidak peduli seberapa umur kami, Engkau kami untuk menanam pohon kehidupan seluruh dunia kami dapatkan, dan juga di seluruh negara. Janji ini Tuhan, Engkau akan menuntun kami dan juga akan digenapi. Engkau berjanji Engkau akan menggenapi segala dengan iman kami. Dengan iman kami melihat pada saat kami mohon pada Engkau, Engkau pun akan memperlihatkan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara semua, kita bersama untuk saling berdoa, karena kita harus saling mengasihi, bukan karena dua setengah suku yang telah mendapatkan negeri, tapi mereka pun harus dengan 11 suku sekalinya mereka juga harus bersama. Seperti Musa, walaupun dia tidak bisa masuk ke tanah perjanjian, tetapi di situ Tuhan Allah ada kasih karunia-Nya, ada belas kasihan. Kita berdoa, saling berkati. Apa yang belum digenapi dalam hidupmu, kita mendoakan, kita saling memberkati, sebab Allah kita Allah yang punya kasih karunia. Haleluya. Kita bersama bangkit.
Allah kita adalah Allah yang memberi. Kita berharap pada Allah yang memberi pada kita. Di dalam rohmu kamu melihat, kiranya Tuhan menggenapi. Negeri, kota yang kamu lihat, suku-suku yang kamu lihat, Allah pun akan memberikan pohon kehidupan di situ. Tuhan Allah yang memberikan. Dia Allah yang berperang untuk kita. Segala sesuatunya ini diberikan kepada kita. Sesungguhnya seluruh alam semesta ini Allah berikan kepada kita, bukan karena kita mengusahkan alam semesta ini, tetapi ini adalah pemberian dari Allah. Segala yang kamu miliki, bahkan pekerjaanmu, ini adalah pemberian dari Allah, agar hati mata kita tertuju pada Allah. Jangan melihat bumi, lihatlah Allah. Bumi Allah itu Allah berikan ada di tangan Tuhan Allah, yang Dia ingin berikan kepada siapa Dia pun akan berikan. Allah manakah yang di langit dan bumi ini yang dapat melakukan perbuatan perkasa seperti Engkau? Di masa lalu Allah dengan kuasanya yang perkasa memimpin kita, agar kita melihat bagaimana perbuatan Tuhan dan melihat bagaimana penjagaannya. Kita terus untuk percaya kepadanya, mengandalkan Dia, berharap padanya. Allah akan menurut kehendaknya untuk menggenapi semuanya ini. Kita hanya mengikuti Dia, mendengar Dia, taat kepadanya, percaya kepadanya, berharap padanya, untuk saling mengasihi Allah, mengasihi saudara sesama. Tuhan, Engkau berilah kasih dan iman ini kepada kami, agar kami hanya percaya kepada Engkau, taat kepada Engkau. Engkau berperang bagi kami, Engkau menjaga kami setiap orang, dan juga seluruh gereja kami, setiap keluarga kami, dalam menghadapi jalan masa depan penuh dengan berkat-Mu dan diberkati oleh-Mu. Berilah sukacita dan damai sejahtera-Mu kepada kami. Genapilah, terjadilah kehendak-Mu. Kami berharap pada Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Tuhan, kita renungan pagi sampai di sini.